Hai guys, sebelum menanak nasi biasanya kita mencuci berasnya terlebih dahulu dengan air yang bersih. Nah, tujuan pencucian beras ini adalah untuk membersihkan beras seperti dari kulit yang masih tersisa, sisa gabah ataupun serangga kecil pemakan beras, kemudian butiran kerikil yang terlihat atau kotoran lainnya. Nah, saat mencuci beras biasanya air cucian berwarna putih keruh atau berwarna beras putih atau berwarna merah keruh untuk beras merah. Nah, untuk warna putih keruh ataupun merah keruh itu menunjukkan bahwa lapisan terluar dari beras ikut terkikis. Meskipun banyak nutrisi yang telah hilang, namun pada bagian kulit ari masih terdapat sisa nutrisi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan tanaman, serta dapat membuat tanaman menjadi lebih subur. Selain nutrisi, air cucian beras juga mengandung beberapa jenis bakteri yang bermanfaat untuk tanaman. Air cucian beras selama ini dianggap sebagai limbah rumah tangga yang tidak dianggap keberadaannya ternyata memiliki banyak sekali manfaat bagi tanaman. Manfaat dari air cucian beras antara lain membantu beberapa hormon yang ada pada tanaman sehingga bisa merangsang pertumbuhan pucuk maupun tunas daun, membawa makanan ke seluruh sel pada daun dan batang, mengandung zat pati, menghambat pertumbuhan patogen, dan mengurangi shock transplantasi. Sebagai sumber energi, membantu proses fotosintesis, mencegah tanaman layu, dan mempercepat pertumbuhan bunga. Nah, di video kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara memanfaatkan air cucian beras ini agar bisa kita gunakan sebagai nutrisi yang tepat untuk tanaman di sekitar kita. Untuk bahan yang perlu kita siapkan adalah air cucian beras ya, yang pasti. Kemudian kalian bisa gunakan limbah sayur ataupun limbah buah-buahan yang ada di dapur sahabat semua. Kemudian untuk nutrisinya kita gunakan gula merah ya. Kalian bisa gunakan mungkin air tebu, itu juga bagus ya. Sedangkan untuk cara pembuatannya simak terus ya. Nah, untuk langkah yang pertama, kalian cincang dulu buah-buahan atau limbah sayuran yang ada di sekeliling sahabat semua ya, atau yang sudah kalian siapkan. Nah, jangan lupa gula merahnya juga kalian cincang kecil-kecil seperti ini ya, agar dia mudah dalam pelarutannya. Nah, kalau sudah kalian cincang seperti ini, langsung saja kita masukkan ya. Nah, untuk perbandingannya, ini karena aku bikinnya cuma sedikit, kalian pakai ember yang kecil ini kira-kira berapa liter ya? 2 atau 3 liter ya. Ini kemudian sayurnya cukup 1 gram saja. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan gula merah yang sudah kita cincang tadi ya. Sambil kita remas-remas seperti ini supaya dia mudah larut ya. Nah, untuk lebih maksimalnya kalian bisa remas-remas sayur ataupun limbah buah-buahan yang tadi sudah dimasukkan ya, supaya sari-sarinya dia lebih keluar lagi sari-sarinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menutup ember ini sampai benar-benar rapat ya, agar tidak ada udara yang keluar. Kemudian kita harus mendiamkannya selama 2 minggu. Nah, tentunya kita harus mendiamkan di tempat yang jauh dari jangkauan sinar matahari ya, atau di tempat yang teduh. Jangan lupa untuk membuka tutupnya sehari sekali ya, setiap pagi hari, agar gas-gasnya itu dia keluar secara berkala begitu. Kemudian setelah 2 minggu kita bisa langsung mengaplikasikannya
langsung ke akar tanaman, atau kita bisa menyaringnya dulu, kemudian kita masukkan ke dalam botol semprot. Nah, untuk kalian jika mau mengaplikasikan ke daun, kalian harus memasukkan ke dalam botol semprot. Nah, untuk tanaman yang masih rapuh ya, yang masih kecil, masih benih-benih itu, kalian juga harus menggunakannya dengan cara semprot agar tidak mengganggu atau merusak tanaman tersebut. Nah, ini karena aku mau mengaplikasinya langsung aku siram ke tanah, ke sekitar akar, aku langsung aja pakai gayung, langsung kita eksekusi. Untuk dosis yang diberikan yaitu sekitar 15 sampai 25 ml air dengan aplikasi 1 minggu sekali ketika di musim kemarau. Nah, untuk di musim hujan kita cukup mengaplikasikannya sekitar 3 hari sekali gitu ya. Nah, menurut situs resmi Kementerian Pertanian RI, air cucian beras mengandung 90% karbohidrat yang berupa pati, juga mengandung vitamin, mineral, dan protein, serta 80% protein beras disebut protein glutein. Jadi kualitas protein glutein cenderung berupa zat lisin. Zat lisin sendiri merupakan asam amino esensial terbatas. Masih dari laman yang sama menyatakan bahwa air beras mengandung 100% karbohidrat dalam jumlah tinggi yang akan membantu proses terbentuknya hormon tumbuh berupa auksin, giberelin, dan alanine. Nah, ketiga jenis hormon tersebut bertugas merangsang pertumbuhan pucuk daun, mengangkat dan mengangkut makanan ke sel-sel terpenting daun dan batang. Nah, jadi sangat jelas bukan apa yang menjadi manfaat dan juga dari apa yang kita anggap remeh dan sepele itu sebenarnya malah sesuatu yang sangat berharga untuk tanaman kita ya. Nah, jadi itu tadi video tutorial kali ini yang memanfaatkan air cucian beras untuk menjadi pupuk organik cair yang sangat baik untuk tanaman, serta bisa merangsang pertumbuhan pucuk dengan sempurna. Baik, terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyimak video ini sampai habis. Saya mohon pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.